Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Motovlog Diones Channel. Sekarang kita memulai perjalanan dari Desa Sukakarya, tepatnya di Simpang Temelat. Ini merupakan jembatan Sungai Temelat. Sukakarya itu berada di Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Ini adalah video motovlog saya yang kedua. Yang pertama kemarin perjalanan saya dari Kota Prabu Muli menuju Kabupaten Musirawas. Nah, yang di video kali ini arah sebaliknya, dari Musirawas menuju Kota Prabu Muli. Dan kita startnya ini dari Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Sebagai informasi ya teman-teman, pom bensin yang ada di sebelah kanan ini merupakan satu-satunya pom bensin yang ada di jalur ini sampai ke daerah Pendopo. Tapi ya itu karena pom bensinnya berada di desa, jadi tutupnya cuma sampai jam 5 sore. Itu pun pom bensin itu hanya menyediakan untuk bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax. Jadi untuk rekan-rekan yang pakai mobil, terutama mobil diesel, nggak bisa ngisi di sana. Nah, yang di sebelah kiri sana adalah lapangan kecamatan atau alun-alun kecamatan. Di belakang lapangan itu ada kecamatannya. Ini semalam habis selesai pasar malam ya, teman-teman. Kurang lebih pasar malamnya berlangsung 2 mingguan. Videonya banyak yang kita skip ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang dan tapi tetap dapat informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang di sebelah kanan itu merupakan aset miliknya Pertamina. Itu ada stasiun kompresor gas di sana. Nah, ini kita memasuki perkampungan Bali ya teman-teman. Ini namanya kalau di sini disebut Kampung Bali. Jadi di daerah Sukakarya ini ada yang dari Jawa, ada juga dari Bali, ada juga dari masyarakat lokal, campur semua. Kampung Bali ini merupakan ujung timurnya dari Kecamatan Sukakarya. Karena Kecamatan Sukakarya ini merupakan daerah transmigrasi ya, jadi pendapatan masyarakatnya ini mayoritas di perkebunan, yaitu perkebunan karet dan perkebunan sawit. Kalau jalannya bagus bisa kenceng ya teman-teman, karena lama juga kita ini perjalanan kita, sekitar 4 jaman
sampai ke kota Prabu Muli. Harus waspada dan hati-hati ya teman-teman, karena sepanjang jalan aspal menuju Cecar ini banyak sekali jalan berlubang dan rusak. Di sepanjang jalan teman-teman masih akan sering menemui jembatan yang terbuat dari besi kayak seperti ini, karena jembatan yang coran itu masih sangat jarang sekali. Nah, yang kita lewatin ini adalah jembatan yang menyeberangi Sungai Musi. Ini adalah cikal bakalnya Sungai Musi yang ada di Palembang sana. Makanya daerah sini disebut dengan daerah Musi, atau sering disebut juga dengan Musi Blok. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Cecar. Cecar ini masuk dalam wilayah Kecamatan BTS Ulu atau Bulang Tengah Suku Ulu. Yang tadi belok ke kanan itu bisa tembus ke arah Lahat ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus. Daerah ini juga dikenal sebagai SP9. Biasa orang sering menyebutnya SP9. Di depan nanti kita hati-hati ya teman-teman. Kita akan melewati jembatan besi panjang. Nah, ini jembatan yang saya maksud tadi. Ini jembatan yang melintasi Sungai Keruh di SP9. Kita sudah sampai di batas akhir aspal ya teman-teman. Sekarang sudah masuk ke jalan tanah. Nanti kita ketemu di beberapa bagian jalan yang sudah mulai dibangun, dicor oleh pemerintah. Soalnya rencana jalan ini nanti akan jadi jalan lintas kabupaten. Ini termasuk enak jalannya, soalnya lagi kering. Kalau habis hujan atau pas hujan jalannya pasti licin, dan jalan ini jalan tanah liat, jadi lengket ya teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati. Ini kita sudah mulai ketemu jalan yang sudah dicor ya teman-teman. Tapi nanti di depan ada beberapa bagian jalan juga yang belum dicor, jadi cornya nggak rata,
terputus-putus. Terlebih lagi di depan kita akan ketemu jembatan besi yang ekstrim banget teman-teman. Ini dia jembatannya, sangat ekstrim sekali, apalagi kalau hujan pasti licin sekali. Dan besinya sudah banyak yang renggang ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini ketemu bagian jalan yang belum dicor dan masih dalam proses pembangunan. Perjalanan ini pagi hari ya teman-teman. Kita start dari Simpang Temelat tadi kurang lebih jam 6 pagi, jadi cuacanya masih dingin sekali. Ini sudah memasuki wilayah Simpang Menara. Kita ambilnya ke kiri, yang jalannya yang sudah dicor semua ini. Yang di sebelah kiri itu tempat memproses bahan material untuk pengecoran proyek ini ya teman-teman. Kita memasuki wilayah Simpang Tugu. Jadi yang kalau yang ke kiri itu ke SP10, kita ambilnya yang ke kanan, ketemu jalan coran kembali. Kita berada di tengah-tengah hutan tanaman industri milik PT MHP. Kayu dari pohon-pohon ini dijadikan bahan untuk pulp and paper atau kertas ya teman-teman. Mungkin kalau di Jawa biasanya kita melihat pemandangan pohon pinus. Ini kita pemandangannya pohon kayu untuk kertas. Saya nggak tahu apa nama pohonnya ini. Kalau dulu yang ditanam itu pohon akasia. Batangnya lebih besar-besar, tapi kalau ini kelihatannya batangnya lebih kecil-kecil, tapi cepat pertumbuhannya.
sebelah kanan itu baru mulai ditanam ya teman-teman. Sebelumnya udah dipanen kayunya dan sekarang baru selesai ditanam. Kalau masih kecil gini dan rata, kita kayak berada di tengah-tengah perkebunan teh. Ketemu lagi dengan jalan yang belum dicor. Ini dicornya masih separuh, dan separuhnya lagi masih dalam proses pengerjaan. Kebetulan saya melintas ini pas hari Minggu ya teman-teman, jadi pekerjanya nggak ada, kosong, sedang libur semua kayaknya. Nah, yang jalan sebelah kiri yang ada mobil berhentinya itu bisa memotong jalan yang akan kita lalui ini. Tapi kalau saran saya sih mending kita tetap berada di jalur ini, karena kita nggak tahu kondisinya jalan di sana tadi. Dan sekarang kita udah mau nyampe ke daerah yang namanya Simpang Madu, persimpangan yang kalau lurus itu bisa tembus ke pendopo, tapi banyak mobil-mobil logging kayak tadi, mobil besar. Kita ambilnya yang ke kiri sini, nanti kita ketemu dengan jalan perkampungan yang sudah dicor. Rencananya jalan yang tadi dicor itu akan melalui trek ini juga, dan yang kesana tadi khusus untuk kendaraan-kendaraan logging atau bertonase besar.
ini yang sebelah kiri ini yang saya bilang jalan tembusan tadi, jalan yang bisa memotong jalur yang kita lewatin ini. Tapi kondisinya di sana jalannya memang agak kecil dan jarang dilalui oleh kendaraan lain. Jadi kita nggak tahu kondisinya di sana. Kalau pas habis hujan itu medannya agak berat. Terus yang ke kiri itu menuju ke desa SP6 dan bisa tembus ke daerah Sopa ya teman-teman. Kita ambilnya yang tetap lurus ke depan. Jalan lokasi kayak gini lumayan, kalau naik sepeda motor bisa bikin pinggang encok. Nah, kita sudah sampai ke perbatasan antara jalan lokasi logging dan jalan perkampungan. Alhamdulillah. Tetapi jalan ini juga rencananya mungkin nantinya akan dilebarin ya teman-teman, soalnya ini nanti nyambung ke jalan yang tadi itu dicor untuk pembangunan jalan lintas antar kabupaten, yaitu meliputi Kabupaten Musirawas, Kabupaten Pali, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, semoga saja cepat ya pembangunannya, jadi transportasi lancar melalui ketiga kabupaten itu. Ini kita memasuki daerah Suban Baru. Jalannya sudah cor aspal, ini nggak mutus nanti sampai ke pendopo ya teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan ini pasar kalangannya Suban Baru. Pasar kalangan itu menggelar dagangan per pekan. Saya kurang tahu juga di sini hari apa pasarannya. Biasanya ada hari-harinya. Tanda-tanda jalannya mau dilebarkan itu bisa kita lihat, itu jembatannya sudah mau diperbaiki. Jembatannya masih jembatan besi, semoga saja diganti menjadi jembatan permanen. Ini kita memasuki desa Semangus, masuk di kabupaten, sudah masuk di Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai di
Desa Benakat Minyak. Nanti di depan ada pertigaan, kita nanti ambil yang ke kiri. Nah, ini kita belok ke kiri. Kalau yang ke kanan tadi kita kembali ke jalan logging milik MHP tadi ya. Di sini ada pom bensin mini. Buat teman-teman yang bahan bakarnya kurang bisa isi di sana, tapi di sana yang disediakan cuman jenis Pertamax. Ini kita sampai di pertigaan lagi, kita ambil yang ke kanan. Kalau ke kiri itu ke desanya ya, kita ambil yang ke kanan. Dan ini jalan corannya udah nggak mutus lagi sampai ke pendopo. Di sini masih termasuk wilayah Desa Benakat Minyak ya rekan-rekan. Memang di wilayah ini banyak sumber minyak yang dikelola oleh Pertamina. Di depan ada pertigaan lagi, ketemu dengan jalan logging lagi, kita ambil yang lurus. Kalau ke kanan kembali lagi, ambil yang lurus terus. Sebelah kiri ada masjid baru dibangun. Buat teman-teman yang mau istirahat, sholat, yang sudah masuk waktunya bisa sholat di sana. Tempatnya baru dibangun dan memang banyak para pemudik yang biasanya berhenti untuk sholat atau istirahat di sana. Di depan ini pertigaan pintu besi, kita ambil yang lurus. Kalau ke kanan itu bisa sampai ke Jalan Raya Pendopo Blimbing, tapi jauh sekali karena muter dan itu dilewati oleh mobil-mobil logging. Ini kita melewati Desa Sungai Baung, masuk di Kabupaten Pali. Safety trap ya teman-teman, hati-hati dalam berkendara karena memasuki daerah ini lumayan cukup sempit jalannya. Jadi banyak aktivitas masyarakat mungkin yang kita butuh kehati-hatian dalam berkendara. Dan sekarang kita sudah sampai di Pendopo. Kalau yang jalan ke kiri itu masuk ke komplek Koperta, komplek perumahannya karyawan Pertamina. Ini kita masih berada di Kota Pendopo. Kalau yang sebelah kiri sana itu wilayah perumahannya karyawan Pertamina, Koperta. Kita ada di sisi kanannya ini. Nanti jalan ini akan tembus ke Simpang 5.
di pusat kota Pendopo. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di Simpang 5 Kota Pendopo. Kalau yang ke kiri itu masuk ke Komperta, terus itu ke arah ke daerah Talang Akar. Kita ambil yang ke kanan sini. Kalau yang ke kanan satunya lagi itu ke pasar ya teman-teman. Kita ambil ke kanan lurus ke sini. Ini arah ke Kota Belimbing. Jalan Raya Pendopo Belimbing. Sebelah kiri setelah jembatan ini nanti ada SPBU. Di situ lengkap. Ada bahan bakar Pertalite dan solar. Bagi teman-teman yang mau ngisi BBM-nya bisa mengisi di sana. Nah, yang di sebelah kanan itu lapangan golf, kebanggaan masyarakat Pendopo. Tapi sekarang kayaknya udah dipagar ya. Kalau dulu nggak dipagar itu biasanya kalau hari libur atau hari-hari besar kayak Lebaran itu, lapangan golf ini dijadikan masyarakat untuk berrekreasi, bertamasya, ngumpul-ngumpul. Karena ya inilah tempat untuk masyarakat berekreasi. Tempatnya murah meriah, bisa dimanfaatkan masyarakat semuanya. Tapi kayaknya ini mulai udah mulai dipagar, karena ini lapangan golf ini milik PT Pertamina ini teman-teman. Kita udah keluar dari Kota Pendopo dan kita ini menuju arah ke Belimbing. Di sebelah kiri itu ada plangnya, itu adalah kantor Bupati Kabupaten Pali. Kita ini nanti nggak sampai Belimbing ya teman-teman, nanti kita di perempatan Simpang Raja kita nanti belok ke kiri. Ini kita sudah sampai di perempatan atau Simpang Raja. Kita ini ambil yang ke kiri. Kalau yang ke kanan tadi kita kembali lagi ke jalan logging tadi, logging mobil-mobil yang mengangkut kayu. Kalau yang lurus tadi itu ke arah Belimbing, dan dari Belimbing itu nanti ada yang bisa ke arah Muara Enim atau ke arah Prabu Muli atau Palembang. Tapi kita ambil jalur ini karena ini jalur alternatifnya ya teman-teman. Jalur ini jalur alternatif menuju Kota Prabu Muli yang bisa digunakan untuk kendaraan pribadi ya teman-teman, atau kendaraan-kendaraan kecil, karena jalannya juga relatif kecil ya. Kalau dari Pendopo ke Prabu Muli lewat jalan besar atau jalan provinsi, itu nanti mau masuk ke Kota Prabu Muli dialihkan
ke jalan lingkar dan agak jauh ya teman-teman, karena ada pembangunan flyover di daerah Patigalung Prabu Muli. Ini kita melewati satu desa, namanya Desa Jeramba Besi. Karena dulu di sini ada jembatan yang terbuat dari besi. Memang sampai sekarang juga jembatannya masih jembatan yang dari besi itu. Nah, jembatan kecil inilah kenapa daerah ini disebut dengan Desa Jeramba Besi, karena jembatan atau jerambahnya terbuat dari besi. Sekarang memasuki Desa Sinar Dewa. Nanti di depan ada perempatan, kalau ke kiri ke arah Musi Banyu Asin bisa sampai ke Sekayu. Kalau yang ke arah kanan situ kembali ke daerah Blimbing. Kita ambil yang terus atau lurus. Ini nanti kita tujuannya di daerah Tanah Abang, terus dari sana baru kita ke arah Prabu Muli Kota. Sebelum sampai di Tanah Abang, kita ini sampai dulu di satu desa namanya Desa Sukamanis. Desa ini juga masih termasuk di Kecamatan Tanah Abang. Ini simpang Sirpo, tempat lintasnya mobil-mobil dump truck pengangkut batu bara. Nah, ini kita sudah mulai memasuki Desa Tanah Abang. Itu ada simpang 5 ya teman-teman. Sebenarnya kita ambilnya yang lurus, cuman lurusnya ini kita harus belok sedikit ke kiri baru kemudian ambil ke kanan lagi, karena banyak persimpangannya. Kalau yang mau ke arah Prabu Muli lebih cepat yang lewat lurus ini. Ini nanti kita melewati Pasar Tanah Abang ya teman-teman. Kalau di video motovlog saya yang pertama itu kita lewatnya dari yang sebelah kiri ini, itu jalan lingkarnya Tanah Abang, Desa Tanah Abang. Cuman saya mau tunjukin teman-teman jalur lain. Ini sebenarnya jalur tengah ya. Kalau tadi kita memang agak keliling, tapi kalau lewat sini kalau pas pasarnya rame itu ya agak tersendat laju kendaraan kita, khususnya mobil ya. Kalau motor insya Allah aman. Nah, ini simpang ini yang kalau ke kanan itu ke pasar, kita ambil yang ke kiri. Ini kalau pas pasar mingguan itu rame banget ya teman-teman di sini. Pasti macet. Kalau saya sarankan kalau mobil sebaiknya lewat jalan lingkar tadi yang saya tunjukkan, ke belok kiri tadi. Nanti ketemunya juga nanti di jalur jalan ini. Ini kita ambil yang ke kiri ya.
Kalau ke kanan nanti kembali ke pasar lagi. Sungai yang di sebelah kanan itu namanya Sungai Lematang, teman-teman. Itulah kenapa Kabupaten Pali ada nama Lematangnya, karena dilalui oleh Sungai Lematang ini. Nanti kita juga akan menyeberangi sungai itu, dan itu jadi perbatasan nanti dari Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali dengan Kota Prabu Muli. Ke Prabu Muli, belok kanan, kemudian belok kiri. Udah, ini langsung meluncur ke Prabu Muli. Dan kita sudah sampai di jembatan yang melintasi Sungai Lematang yang kita lihat tadi ya, teman-teman. Dan di seberang sana adalah Kota Prabu Muli. Pagi hari udah ada yang asik mancing. Ini namanya Desa Payuputat yang ada di ujung Prabu Muli, berbatasan dengan Pali. Kita ambil yang ke kanan, kalau ke kiri itu mentok. Memasuki wilayah Gunung Kemala. Belok ke kiri di depan itu juga bisa langsung ke Kota Prabu Muli, tapi sekarang banyak yang rusak. Ini Desa Gunung Kemala. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di Jalan Jenderal Sudirman ya, teman-teman. Jalan besar, jalan lintas itu ada di depan. Nanti kita belok yang ke kiri. Kalau belok ke kanan itu nanti ke arah Muara ini. Nah, di depan ada plangnya itu, yang arah Palembang belok kiri, Muara Enim belok ke kanan. Waduh, maaf ya ini teman-teman, tadi yang video belok ke kirinya tadi nggak kerekam ya. Jadi ini kita tahu-tahu udah sampai di markasnya Zibur 2. Kalau yang di sebelah kiri ini masuk wilayahnya Pertamina. Di dalam ada Komperta, komplek Pertamina, tempatnya para karyawan Pertamina tinggal di sana. Ini kita udah sampai di Kota Prabu Muli ya, teman-teman. Ini berada di Jalan Jenderal Sudirman.
Lagi musim durian ini kayaknya, banyak yang jualan durian di pinggir jalan. Nanti di depan kita ketemu perempatan lampu merah ya teman-teman. Nah, ini perempatannya ya teman-teman. Di depan kantornya Pertamina Prabu Muli. Itu yang ke kiri ke arah belakang pasar Kota Prabu Muli, yang lurus ke Kota Prabu Muli atau ke Palembang, dan yang ke kanan itu ke Kota Batu Raja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih udah ngikutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.